Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aura Alifa Wahyudi dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia yang saat ini berada di kelas HI 22C. Oke, gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku akan membahas atau mungkin sedikit memberitahu nih, atau mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih cyberbullying itu. Mungkin teman-teman di rumah nih ada yang belum tahu atau mungkin ada yang asing sama cyberbullying ya kan. Nah, aku di sini mau kasih tahu ke kalian dan mungkin sedikit mengedukasi tentang cyberbullying itu sendiri gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nih udah pada penasaran nih, apa sih cyberbullying itu, tapi kalau teman-teman ada yang tahu tentang cyberbullying itu apa dan apa dampaknya bagi para korban, boleh banget nih kasih tahu ke aku ya kan, kita sama-sama belajar aja. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke pembahasan. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi terdapat beberapa kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Jadi secara singkatnya, cyberbullying ini merupakan perundungan dunia maya yang misalnya nih, kan kalian tuh suka main games atau main sosial media, kayak contohnya Twitter atau X atau Instagram atau TikTok gitu. Nah, biasanya orang-orang di platform-platform itu kan ada yang suka blunder atau ada yang suka bikin tweet harmless atau bikin konten harmless, tapi banyak nih yang menghujat gitu. Kayak misalkan, maaf banget nih, aku akan kasih satu contoh. Kayak misalnya nggak oke banget sih tuh. Nah, terus ada lagi misalnya kayak lo nggak pantas banget ketik kayak gini. Nah, itu salah satu contoh dari cyberbullying itu sendiri gitu teman-teman. Nah, sekarang di sini ada problem. Apa aja sih kira-kira problemnya? Nah, yang pertama itu ada kurangnya edukasi terhadap anak-anak atau remaja. Yang kedua, ada kurangnya pengawasan dari orang tua dalam penggunaan gadget. Lalu yang ketiga, ada akun anonim yang membuat setiap individu merasa bebas untuk membuli. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada kurangnya kesadaran akan dampak negatif dapat mendorong perilaku cyberbullying itu sendiri teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nih pada penasaran gak sih kasus cyberbullying tuh ada contoh kasusnya gak sih? Nah, di sini aku naro 2 kasus yang berbeda dari contoh kasus cyberbullying ini sendiri. Yang pertama, kasus A. Ada seorang remaja mengalami pelecehan online melalui platform sosial media seperti Instagram atau bisa juga TikTok yang mempengaruhi kesehatan mentalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa cyberbullying ini sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, teman-teman. Lalu yang kedua atau kasus B, ada seorang influencer wanita diteror dengan komentar negatif dan ancaman melalui platform media sosial karena opini kontroversialnya, teman-teman.
Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media gitu ya teman-teman. Yang sekiranya menurut kita merugikan sebaiknya kita tinggalkan, dan yang menurut kita hal itu menguntungkan sebaiknya kita ambil sebanyak-banyaknya. Nah, untuk selanjutnya itu ada dampak dari cyberbullying ini sendiri. Yang pertama ada berkurangnya rasa percaya diri dan hilangnya kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua ada gangguan kecemasan dan peningkatan resiko gangguan mental seperti depresi. Juga bisa terjadinya bunuh diri atau suicide. Lalu yang ketiga ada kewaspadaan dan rasa curiga yang berlebihan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Itu adalah beberapa dampak dari cyberbullying ini sendiri. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial teman-teman, karena kita tidak tahu apa yang sedang mereka rasakan di belakang layar. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kali ya, kayak ada gak sih tindakan preventif untuk mencegah terjadi cyberbullying ini sendiri? Tentu ada banget teman-teman. Aku akan memberitahu beberapa cara yang ampuh untuk menghindari terjadinya cyberbullying ini sendiri. Yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap cyberbullying. Lalu yang kedua, ada pengawasan orang tua yang cukup dengan mengajarkan etika berkomunikasi yang baik. Karena etika berkomunikasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya cyberbullying itu sendiri ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ada setiap lembaga pendidikan harus mengimplementasikan kebijakan yang tegas terkait cyberbullying. Dan yang terakhir, ada filter konten untuk mengurangi resiko yang ada. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada kedepannya ketika kita membuat suatu konten tersebut. Maka dari itu, kita harus mencegah terlebih dahulu sebelum kejadian, teman-teman.